Naluri seorang ibu yang merasakan hal buruk menimpa sang buah hati akhirnya berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan sang ayah. Ibu Rusmala Dewi melakukan berbagai upaya supaya anaknya bisa kembali ke pangkuannya. So Mbak Dewi, suami dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul. Dengan kesadaran penuh menyerahkan sang suami. Betul, dengan keadaan dalam keadaan sadar. Dia harus bertanggung jawab. Iya. Dan dia langsung ditahan ya? Iya, langsung ditahan. Mbak Dewi yang langsung memberikan kesaksian melaporkan bahwa ini sang suami, ayah dari anak kalian berdua, menjual sang bayi. Iya, betul. Mbak Dewi mengatakan itu pada polisi. Iya, betul. Dan suami memang menyerahkan diri. Iya, di situ dia Mbak menyerahkan Dewi. diri, dia pasrah karena memang dia bersalah. Dia mengakui kesalahannya. Oke. Saya bisa merasakan karena anak tinggal sama orang tuanya Mbak Dewi ya, tadi ayah dan ibunya Mbak Dewi ya. Iya, betul. Saya bisa merasakan pasti orang tua merasa bersalah betul ya, karena anak dititipin bersama ayah ibu, tapi kemudian anak nggak pulang ke rumah gitu. Iya, betul. Sempat Mbak Dewi juga memberikan semacam menyalahkan ayah dan ibu, tidak cukup, maksudnya kok nggak tahu gitu. Saya sempat nyalahin ibu saya sih, kenapa sih harusnya curiga dong dibawa ke sana terus ditinggal gitu kan, suami saya pulang sendiri gitu. Kenapa sih nggak curiga di situ? Terus ibu bilang memang nggak ada kecurigaan sama sekali dan si pelaku ini berkelakuan baik. Dia di situ meyakinkan kedua orang tua saya bahwa anak saya tuh ada di rumah saudaranya gitu. Karena dititipin sesama keluarga jadi nggak ada perasaan. Jadi nggak ada perasaan buruk atau apapun itu. Tidak ada orang yang bisa menduga bahwa seorang ayah kandung betul. menjual anaknya sendiri, itu pasti tidak pernah ada dalam bayangan banyak orang. Iya. Saya bisa merasakan pasti papa mamanya atau ayah ibunya Mbak Dewi itu pasti ikut merasa bersalah. Nah, Mbak Dewi, tadi saya ikut berbagi ekspresi syukur bahwa sang anak bisa kembali pulang dengan cukup cepat gitu. Polisi bisa cepat gitu, Mbak Dewi bisa dapat waktu itu apa kata polisi, kok bisa langsung dapat gitu? Oh, ini penadahnya, ini yang beli bayinya Mbak Dewi, langsung bisa kembali. Apa Mbak Dewi tahu gimana caranya? Di tanggal 30 saya melapor, polisi langsung menangani dengan baik. Suami saya langsung ditahan, di tanggal 3-nya langsung ditemukan. Pokoknya prosesnya begitu cepat. Langsung ketemu ya? Iya, langsung ketemu di tanggal 3-nya, cuman butuh waktu 3 hari. Oke. Mbak Dewi sempat ketemu dengan orang yang membeli bayinya Mbak Dewi? Sempat ketemu. Sempat ketemu. Ada percakapan? Iya, di situ ada percakapan. Saya tanya, ibu dan bapak mengambil anak saya ini emangnya suami saya cerita apa? Cerita gimana? Soalnya kan ini ada ibunya gitu loh. Dia bilang iya memang dia cerita ada ibunya, cuman ibunya kerja gitu. Terus saya disuruh sama suaminya kakak, dibilangnya kan kakak. Saya disuruh sama suaminya kakak, kalau misalkan ada yang hubungin saya, bilang aja saya saudaranya. Gitu. Cuman itu aja percakapannya, selebihnya di situ saya nggak bisa berkata-kata lagi, saya cuma bisa nangis. Karena kesel, kenapa sih harus COD juga gitu. Waktu itu ketika suaminya Mbak Dewi, ayah dari anak kalian berdua itu, kan maaf saya menanyakan ini, semoga Mbak Dewi jangan menangis lagi. Kan tidak bisa terbayangkan seorang ayah tega menjual anaknya sendiri. Tapi memang hanya karena kesulitan ekonomi atau karena memang terjerat judi online. Apa yang bisa menjelaskan seorang ayah kandung itu menjual anaknya sendiri itu gimana ya logikanya? Itu suaminya Mbak Dewi. Kalau di situ sih dia bilang cuman butuh uang untuk kebutuhan dia gitu. Dia kerja kan? Kerja. Untuk kebutuhan sehari-hari dia bilang begitu. Terus
dia sempat beli motor juga. Sempat beli motor, tapi motornya udah dijual lagi. Selebihnya saya nggak tahu duit itu kemana. Saya tanya, dia berbelit-belit jawabnya. Hanya murni karena perlu uang, Iya, menjual anak sendiri. iya betul. Karena duit itu memang nggak tahu di mana ininya, nggak ada bekasnya. 15 juta dalam 1 minggu habis gitu aja. Kata polisi juga terjerat judi online. Mbak Dewi tahu itu? Iya mungkin, karena saya kan nggak di rumah, jadi saya nggak tahu. Ataupun waktu Mbak Dewi sebelum ke Kalimantan juga nggak melihat tanda bahwa dia... Oh pernah, Hmm. pernah saya tahu dia judi online sekali di HP-nya, cuman waktu itu udah lama sih, beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi nggak merasa bahwa itu satu persoalan besar Iya, ya, betul. karena baru lihat sekali gitu. Iya betul. Tapi interaksi ayah dan anak gimana menurut Mbak Dewi? Hmm. It's okay. Terlalu berat untuk dijawab? Berat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak usah dijawab. Kalau Mbak Dewi merasa ini tidak pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tidak apa-apa. Mbak Dewi secara sadar penuh menyerahkan sang suami untuk pergi ke kantor polisi. Itu tadi saya sempat nggak merasa ragu bahwa ini kan ayahnya Iya, anak awalnya ragu. berdua gitu. Awalnya ragu. Di situ saya bimbang, saya mau lapor polisi. Dia kan pelakunya suami saya sendiri. Kalau misalkan saya lapor, pasti dia ditahan kan karena jual beli anak gitu. Di situ saya bimbang, saya harus gimana? Karena memang pelakunya suami sendiri. Terus saya berpikir lagi, kalau tanpa suami, terus gimana saya dan anak-anak saya gitu kan, saya masih punya anak satu lagi gitu. Setelah saya pertimbangin, di situ saya sholat tahajud, dan di tanggal 30 paginya langsung saya lapor karena memang udah nggak bisa. Di situ setiap saya lihat baju-baju anak saya nangis. Setiap saya istirahatnya, saya cuma tidur di waktu itu. Kalau saya bangun, saya ingat di mana anak saya. Kalau saya ngelihat orang gendong bayi, saya ingat anak saya gitu. Saya rasa nggak bisa, kalau nggak dilaporin polisi nggak bakal terungkap gitu. Makanya saya sampai lapor. Ya, sudah berketetapan hati bahwa meski ini adalah ayah sendiri, suami sendiri, Iya betul. Mbak Dewi sudah berketetapan hati untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Sekarang suami ditahan ya? Iya betul, ditahan. Suami ditahan. Punya kesempatan ketemu atau bicara dengan sang suami selama masa penahanan? Belum. Belum. Tahu nggak dia bahwa anaknya sudah bisa didapatkan kembali? Oh, sejauh ini sih kayaknya belum. Oh, dia nggak tahu. Dia belum mengetahui kayaknya sejauh ini. Mbak Dewi mau ketemu atau bicara sama suami tentang? Oh, pengen. Oh ya? Pengen ketemu. Biar gimana pun dia kan suami saya, pengen ketemu. Pengen nyampein aja sih. Saya pengen nyampein apa? Walaupun berat bagi saya, cuman di sini saya cuman pengen nyampein dia jaga diri di sana, baik-baik di sana, dan saya mau menyampaikan anak kita udah ketemu, kembali ke pelukan saya, ke tangan saya. Tapi belum bisa ketemu ya memang? Belum. Kenapa? Karena polisi belum mengizinkan gitu. Dan nggak apa-apa ya Mbak Dewi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting anaknya sudah ada dalam Iya pelukan. betul. Kami kembali sesaat lagi.
Saya berterima kasih banyak telah membantu saya untuk menemukan anak saya. Motif dari pelaku